Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali dengan channel YouTube Lensa Kawo. Pada video kali ini kita coba untuk membaca dua berita pagi ini. Yang pertama itu dari headline news kompas.com. Ketika wakil kepala Otorita IKN kompak mengundurkan diri. Langsung kita buka saja beritanya ya guys. Susah loh nyari kerja untuk anak-anak muda hari ini, untuk para sarjana yang baru lulus hari ini, bahkan para magister, magister, S1 dan S2 hari ini mencari kerja, harus mengorbankan segalanya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini sudah ada pekerjaan malah minta mundur guys, yaitu kepala dan wakil kepala Otorita IKN kompak mengundurkan diri. Yuk kita baca beritanya guys. Kenapa beliau mengundurkan diri? Ini kita kutip dari kompas.com. Dua pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, yakni Kepala Otorita Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita Doni Rahayu resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Ada apa guys? Yuk kita langsung lanjutkan beritanya. Kepastian pengunduran diri itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno dalam keterangan pers di kantor Presiden pada hari Senin yang lalu di Jakarta. Pratikno mengungkapkan beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri dari Bambang. Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Doni Rahayu. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono, kata Pratikno dalam konferensi pers di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Kita lanjutkan beritanya. Pratikno menyebutkan Jokowi pun telah menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Begitu guys katanya. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertahanan Nasional (ATR BPN) Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Sebelumnya Bambang dan Doni dilantik oleh Presiden sebagai pimpinan Otorita IKN pada 10 Maret 2022 yang lalu. Berarti sudah 2 tahun ya guys. Mereka sedianya bertugas untuk periode dari 2022 sampai 2027. Tapi terhenti sekarang bulan Juni 2024. Bambang dan Doni merupakan pimpinan Otorita IKN yang pertama setelah pemerintahan sepakat memulai pembangunan kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Republik Indonesia. Tak sampaikan alasan mundur. Oh, ternyata tidak ada alasannya di sini guys. Kenapa mereka mundur? Seharusnya kan dituliskan ya. Coba kita baca terus. Saat menyampaikan keterangan pers, Mensesnek Pratikno langsung didampingi oleh Basuki Hadimulyono dan Raja Juli Antoni. Ia menyampaikan Basuki dan Raja Juli sebelumnya sudah bertemu Presiden untuk menerima penugasan baru. Presiden juga meminta keduanya untuk menjamin rencana pembangunan tetap berlanjut. Beliau-beliau dipanggil Presiden sekaligus sebagai PLT, sekaligus untuk menjamin rencana pembangunan di IKN
tetap berlanjut sesuai dengan visi semula, yakni sebagai Nusa Rimba Raya. Kayak lagunya Iwan Fals, Nusa Rimba Raya, ungkap Pratikno. Sementara itu Bambang Susantono dan Doni Rahayu, ini bacanya Rahayu Parahaju, mohon kritik di kolom komentar guys, takutnya saya salah. Tidak tampak ketika Pratikno menyampaikan keterangan pers. Ini dia foto konferensi pers dari Pratikno di Istana Presiden. Pratikno lalu menjelaskan soal kronologi pengunduran diri Bambang dan Doni. Nah, ini dia kronologinya guys. Awalnya beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni Rahayu dari jabatan Wakil Kepala Otorita. Kemudian beberapa waktu selanjutnya ini tidak dijelaskan guys, apakah waktunya dalam bentuk durasi jam, hari, atau minggu. Kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang menyerahkan surat pengunduran diri. Berarti ini beriringan berarti ya. Oke lah kalau begitu guys. Meski sudah menyerahkan surat, menurutnya Bambang dan Doni sama-sama tidak menyampaikan alasan pengunduran diri mereka. Oh, susah juga ya mengagak-agak prediksi kenapa mereka bisa mengundurkan diri. Biasanya kalau ASN nih guys, untuk pindah tugas, untuk berhenti dari tugas, biasanya menyertakan alasan kenapa harus berhenti. Alasan pengunduran diri tidak disampaikan, kata Pratikno. Pratikno juga menuturkan, Doni Rahayu sebenarnya sudah lama berbicara dengan Jokowi terkait rencana mundur dari Otorita IKN. Ternyata sudah lama. Oke lah, setelah berbicara dengan Jokowi, Doni lantas menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wakil Otorita IKN. Bambang lantas menyusul Doni untuk mengundurkan diri dari posisi Kepala Otorita IKN. Arti kepala dan wakil kepalanya sama-sama sepakat untuk undur diri dari Kepala Otorita IKN. Hanya saja surat keputusan pemberhentian Bambang dan Doni tersebut baru terbit setelah pengunduran diri keduanya diproses. Ya jelas lah, harus diproses dulu ya guys. Kalau tidak berproses, bagaimana cara? Ya begitulah kira-kira. Kita cek juga di detiknews.com. Di detik.com. Ini terkait juga dengan pengunduran diri tentang IKN ini. Kapan Kepres IKN ditandatangani? Ini kata Jokowi. Katanya bulan Agustus besok itu lapangannya sudah dipakai untuk upacara 17 Agustus guys. Apakah benar begitu? Silakan tinggalkan di kolom komentar jawaban dari teman-teman sekalian. Oke, judulnya sekarang kapan Kepres IKN ditandatangani? Ini kata Jokowi. Jakarta, Presiden Joko Widodo buka suara mengenai waktu keputusan Presiden Ibu Kota Nusantara ditandatangani. Jokowi menyebutkan Kepres itu bisa ditandatangani pemerintahnya atau presiden berikutnya. Oh, berarti belum tentu sama dia nih. Bisa saja di masa Jokowi, bisa saja di masa presiden berikutnya. Kepres IKN belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, kata beliau. Bisa juga presiden terpilih, pemerintah baru yang menandatangani. Muncul lagi tanda tanya. Ada apa? Kenapa? Bagaimana? Sementara itu, Jokowi mengatakan pembangunan IKN tahap pertama sudah 80%. Dia menargetkan pada bulan Juli pembangunan tahap pertama selesai, sehingga upacara kemerdekaan RI pada bulan Agustus mendatang bisa berlangsung di IKN. 80% target pada bulan Juli yang akan datang, dan bulan Agustus sudah bisa dipakai untuk upacara 17 Agustus. Ya, begitulah. 80% interior, eksterior, semuanya dalam proses semua. Insya Allah selesai, kata Jokowi. Ya, selesai. Selesai tak selesai, harus selesai ya. Jokowi optimis pembangunan akan selesai pada bulan Juli. Dia mengatakan saat ini tinggal masalah air yang harus diselesaikan. Oh, air bermasalah pula guys. Berarti sekarang belum ada air di sana.
Nah, dari mana pula diambil? Dari sungai, dari sumur, dari atas langit, atau mungkin dari laut, guys. Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan dengan bendungan Sepaku. Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan rumah-rumah yang ada di ibu kota Nusantara. Ucap Jokowi. Ya, segitu aja beritanya, guys. Air belum ada di sana, guys. Jangan sampai banjir lagi di sana ya, Pak. Soalnya ibu kota negara Jakarta kan udah sering banjir nih. Udah dibikin sumur resapan malah ditutup. Ya, banjir lagi deh. Pindah lagi ke IKN, ke Kalimantan Timur. Jangan sampai air yang sudah ada itu banjir ya, Pak. Oke guys, segitu dulu berita kita hari ini. Dari Lensa KW mengabarkan. Bukan mengabarkan sebetulnya, hanya baca berita aja guys. Oke lah kalau begitu. Salam sehat untuk kita semua. Jaga kesehatan, jaga kantongnya jangan sampai bolong, takut uang tercecer nanti. Jaga ATM-nya jangan sampai diretas, jaga nomor HP-nya, jaga handphonenya jangan sampai hacking, hacker ya. Oke guys, jumpa lagi dengan video berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.